Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriliana Putri Dwi Sumaryani dengan NIM 112011145. Saya ingin mempresentasikan yaitu praktikum statistik tentang uji hipotesis. Saya akan menjelaskan apa itu uji hipotesis. Uji hipotesis yaitu sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya. Dalam statistik, uji hipotesis yaitu sebuah cara kita untuk menguji apakah survei atau pengalaman yang kita lakukan memberikan hasil yang bermakna. Yang kedua, ada tujuan uji hipotesis. Tujuan uji hipotesis yaitu untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima. Secara teknis, uji hipotesis dilakukan untuk menjawab apakah parameter memiliki perbedaan dengan nilai pada hipotesis 0. Jika data berbeda signifikan dengan asumsi hipotesis 0 adalah benar, maka hipotesis 0 ditolak. Yang ketiga, ada tahapan uji hipotesis. Yang pertama yaitu menyatakan hipotesis. Dalam proses uji hipotesis, kita akan dihadapkan pada dua jenis hipotesis, yaitu yang pertama hipotesis 0 atau HO, yang kedua hipotesis alternatif atau HA. Langkah pertamanya dalam menguji hipotesis yaitu mengubah pertanyaan penelitian menjadi hipotesis awal atau hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis 0 dan alternatif adalah pertanyaan ringkas yang biasanya dalam bentuk kalimat matematika berisi tentang hubungan antara prediktor dalam populasi. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatif ini harus lengkap atau yaitu mencakup semua kemungkinan kebenaran dan saling eksklusif atau yaitu tidak tumpang tindih. Hipotesis 0 atau HO yaitu sering disebut sebagai null hipotesis adalah pertanyaan tidak adanya pengaruh, hubungan, atau perbedaan antara dua atau lebih kelompok atau faktor. Jika dilihat secara matematis, HO merupakan pertanyaan yang berhubungan dengan persamaan atau sama dengan. Yang kedua, hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif atau HA yaitu pertanyaan bahwa ada pengaruh atau perbedaan. Ini biasanya hipotesis yang ingin dibuktikan oleh peneliti. Jika dilihat secara matematis, HO merupakan pertanyaan yang berhubungan dengan pertidaksamaan atau tidak sama dengan. Yang kedua yaitu mengumpulkan data. Agar uji statistik valid, penting untuk mengumpulkan data melalui survei atau pengambilan sampel dengan cara yang dirancang untuk menguji hipotesis kita. Jika data yang kita gunakan tidak representatif, maka kita tidak dapat membuat kesimpulan statistik tentang populasi yang kita uji. Yang ketiga, menentukan level signifikasi. Apa itu tingkat signifikasi atau significance level? Tingkat signifikasi yaitu peluang terjadinya peristiwa tersebut secara kebetulan. Jika tingkatnya cukup rendah, yaitu kemungkinan terjadinya secara kebetulan cukup kecil. Kita katakan peristiwa itu signifikan. Tingkat signifikansi menunjukkan probabilitas membuat keputusan yang salah ketika hipotesis 0 benar. Tingkat signifikasi atau dilambangkan dengan huruf Yunani alfa A umumnya ditetapkan pada 0,05.
Ini berarti bahwa ada kemungkinan 5% bahwa kita akan menerima hipotesis alternatif ketika hipotesis 0 kita benar. Semakin kecil tingkat signifikasi, semakin besar beban pembuktian yang diperlukan untuk menolak hipotesis 0, atau dengan kata lain untuk mendukung hipotesis alternatif. Kita tidak dapat menentukan level signifikansi ini lebih kecil atau lebih besar. Namun, sebagai ancar-ancar, jika tidak secara spesifikasi diminta atau disebutkan, yaitu gunakan angka 0,05. Yang keempat, menentukan kriteria pengujian dan daerah penolakan. Uji hipotesis ditentukan oleh statistik uji, yang merupakan fungsi dari data sampel dan daerah kritis. Hipotesis 0 ditolak jika nilai statistik uji berada dalam wilayah kritis dan tidak ditolak sebaliknya. Daerah penolakan atau daerah kritis yaitu himpunan semua nilai statistik uji yang menyebabkan ditolaknya hipotesis 0. Daerah kritis dipilih sedemikian rupa sehingga probabilitas menolak hipotesis 0 ketika itu benar tidak lebih besar dari nilai yang telah ditentukan atau level signifikansi. Yang kelima yaitu memilih dan melakukan uji statistik. Tujuan pengujian statistik yaitu untuk memutuskan apakah ada cukup bukti dari sampel yang diteliti untuk menyimpulkan bahwa hipotesis alternatif harus dipercaya. Pengujian hipotesis umumnya menggunakan uji statistik yang membandingkan kelompok atau menguji hubungan antar variabel. Ketika menggambarkan sampel di tunggal tanpa membangun hubungan antara variabel, interval kepercayaan atau interval biasanya digunakan. Ada berbagai uji statistik yang tersedia, tetapi tidak semua didasarkan pada perbandingan varians dalam kelompok atau seberapa penyebar data dalam suatu kategori dengan variasi antar kelompok atau seberapa berbeda kategori satu sama lain. Jika varian antar grup cukup besar sehingga ada sedikit atau tidak ada tumpang tindih antara grup, maka uji statistik akan menunjukkan p-value yang rendah. Ini berarti tidak mungkin perbedaan antara kelompok-kelompok ini muncul secara kebetulan. Atau jika ada varians dalam kelompok yang tinggi dan varian antar kelompok yang rendah, maka uji statistik akan mencerminkan dengan p-value yang tinggi. Ini berarti kemungkinan bahwa setiap perbedaan yang kita ukur antara kelompok adalah karena kebetulan. Dan bagaimana cara memilih uji statistik? Yaitu ada dua. Yang pertama, jenis data yang kita kumpulkan. Yang kedua, asumsi distribusi. Yang keenam, yang terakhir, yaitu berdasarkan hasil uji statistik, kita harus memutuskan apakah hipotesis 0 didukung atau ditolak. Jika hipotesis 0 ditolak, hasil ini ditafsirkan sebagai konsisten dengan hipotesis alternatif kita. Yaitu saya akan menjelaskan tentang p-value juga dalam uji hipotesis. P-value yaitu nilai probabilitas adalah angka yang menjelaskan
seberapa besar kemungkinan data kita terjadi secara kebetulan, yaitu dengan asumsi hipotesis nol besar. Tingkat signifikasi statistik yang sering ditanyakan sebagai nilai P antara 0 dan 1, semakin kecil nilai P, semakin kuat bukti bahwa kita harus menolak hipotesis 0. P-value kurang dari 0,05 menyatakan hasil signifikan secara statistik. Ini menunjukkan bahwa ada bukti kuat terhadap hipotesis 0. Karena ada kemungkinan kurang dari 5% bahwa hipotesis 0 itu benar atau hasilnya acak. Oleh karena itu, kita menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif. Namun, jika p-value di bawah ini ambang, batas signifikansi atau biasanya P lebih dari 0,05, kita dapat menolak hipotesis 0, tetapi ini tidak berarti bahwa ada 95% kemungkinan hipotesis alternatif benar. P-value bergantung pada kebenaran hipotesis 0, tetapi tidak terkait dengan kebenaran atau kesalahan hipotesis alternatif. P-value yang lebih tinggi dari 0,05 atau lebih kecil 0,05 menunjukkan hasil tidak signifikan secara statistik dan menunjukkan bukti kuat untuk hipotesis 0. Ini berarti kita mempertahankan hipotesis 0 dan menolak hipotesis alternatif. Anda harus mencatat bahwa Anda dapat menerima hipotesis 0. Kami hanya dapat menolak 0 atau gagal menolaknya. Sebagai gantinya, kita dapat menyatakan hasil bahwa kita memberikan dukungan untuk atau memberi bukti untuk hipotesis penelitian kita, atau secara masih ada sedikit kemungkinan bahwa hasil terjadi secara kebetulan dan hipotesis 0 benar atau misal kurang dari 5%. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.